Ini, Miss, ini keluarga dari yang meninggal di Kamboja itu, Miss. Saya Halimah. Oh, oke oke, yang Cahyani ya? Cahyani ya? Iya, iya, Miss. Ya, almarhum Cahyani yang meninggal dunia di Kamboja sudah Iya, 1,5 Miss. bulan ini. Gimana? Iya, Apa yang Miss. terjadi? Ini kan yang terjadi dimakamin di sana, Miss, nanti. Oke, sudah pasti dimakamkan ke sana ya? Jadi kan waktu Miss Yuni kan tawarin sama ibu kan waktu itu dimakamkan di sana ya. Cuma kita menghubungi Pak Rudi lagi ya, minta tolong Pak Rudi lagi. Dibantu sama Pak Rudi, dibantu yang mulai lagi. Nah, udah dibantu semua. Kata Pak Rudi, sediain aja uang 15 juta nanti untuk menjemput di bandara. Sediain ke segala bea cukai kayak gitu, Miss. Terus? Kita udah seneng ya, Miss ya. Udah ya ibaratnya ada harapan lah mau pulang ya. Udah kita cari uang ya. Ibaratnya kita usahain 15 juta mah ya. Nah, setelah itu kemarin ini hari Jumat dapat kabar dari Kemenlu Pak Rudinya. Kalau misalkan kalau Senin ini lewat tidak ada keputusan keluarga dimakamkan di sana cuma kena biaya gitu. Kena biaya berapa? 52 juta. Hah? 52 juta, Miss. Dimakamkan di sana kena biaya 52 juta? Iya, kalau lewat hari Senin ini, Miss. Jadi kita kemarin udah buat pernyataan kalau dimakamkan di sana daripada kita nanti nanggung 52 juta dimakamkan di sana kan, Miss. Oke. Jadi kita bilanglah ke ibu, ya Bu, kita ikhlasin aja almarhum dimakamkan di sana. Selama ini kan kita udah sampai ke Istana Negara, Bu. Waktu abis nonton Miss Yuni itu hari apa ya? Itu besoknya kita langsung ke Istana, Miss, ke Istana Negara menemui Presiden. Cuma namanya susah ya ketemu Presiden. Jadi kita cuma kasih surat terbuka aja gitu, nulis surat supaya Presidennya baca gitu. Cuma dari pihak istana kasih 14 hari kerja. Emang ini belum ada 14 hari, cuma dari pihak Kemenlu-nya yang mendesak ini, Miss. Oke. Jadi makanya itu diputuskan untuk dimakamkan di sana. diputuskan dimakamkan di sana. Ya mau gimana lagi kitanya kalau lewat hari Senin ini mah. Kok dimakamin di sana, kita yang keluar biaya kan. Ibu mana ibu? Boleh saya berbicara dengan ibu? Ibunya di rumah, Miss. Sama ya itu ibunya nyampaikan yang kemarin, Miss. Itu namanya ibu ya. Ya udah katanya, tapi yang kemarin ibu bilang itu katanya Mbak, kan manggilnya Mbak. Bener apa enggak ya? Kalau bener mah pengen buat lunasin utang almarhum katanya gitu, buat nutup utang piutangnya gitu. Makanya kan. saya ingin berbicara dengan ibu, Mbak. Kan kemarin saya sudah bilang saya akan berikan 10 juta untuk diikhlasin dimakamkan dan sudah. Tapi kayaknya lagi kerja, Miss. Paling nanti sore kali ditelepon lagi aja ya kalau pengen sama ibu. Mungkin malam ya, kalau siang ini mungkin saya ada jadwal ke beberapa rumah sakit, Mbak. Yang berapa itu, Miss? Dalam live apa dalam telepon pribadi, Miss? Dalam live mungkin, Mbak, karena itu kan bukan uang saya pribadi. Uang 10 juta itu kan bukan uang saya, sayang. Kalau saya memberikannya tanpa memberitahu orang lain kan saya juga salah, sayang. Benar nggak? Siap, Miss, ya. Karena uang 10 juta itu yang saya akan berikan pada keluarga almarhum itu adalah uangnya publik, uangnya orang banyak. Jadi uang hasil dari YouTube-nya Miss Yuni saya bagikan ke keluarga almarhum Cahyani. Jadi nanti ditelepon lagi aja, Miss, biar ngomong langsung sama ibu gitu. Soalnya di rumah lagi nggak ada yang pegang HP. Iya, kenapa ibu berpikir begitu lama untuk memutuskan dimakamkan di sana? Kan Miss Yuni udah bilang nih, kan sangat sedih sekali toh. Sudah hampir 2 bulan belum dimakamkan. Iya, cuma dia pengen ngelihat anaknya yang terakhir kali, Miss. Oke, jadi hari ini harus dimakamkan ya? Wajib. Belum, hari ini belum dimakamkan. Jadi hari ini tadi habis kirim foto penyerahan surat. Jadi kita foto bawa surat itu gitu. Dikirim ke Pak Rudi itu juga, Miss. Pak Rudi ngituin. Oke, berarti intinya adalah sekarang sudah pasti untuk dimakamkan di Kamboja. Iya, sudah. Oke, dan pernyataan. Dan saya akan memenuhi janji saya
untuk mengirimkan uang 10 juta, tapi saya ingin berbicara dengan ibumu dulu. Oke, iya Miss, nanti malam saya telepon lagi ya. Siap. Siap. Terima Iya, kasih. Miss. Ya, Iya. Assalamualaikum. Oke, akhirnya ada jawaban juga saudara kita yang meninggal dunia yang ada di Kamboja. Setelah 2 bulan, akhirnya keluarga memutuskan untuk dimakamkan di Kamboja. Karena kemarin saya meminta keluarga, ikhlaskanlah dia dimakamkan di Kamboja, dan hasil dari YouTube saya akan bagikan untuk keluarga almarhum Cahyani, ya ini sebesar 10 juta. Jadi, tapi kemarin keluarganya meminta saya untuk tetap memulangkan jenazah almarhum ke kampung halaman, ya ini di Lampung, dan 2 bulan, hampir 2 bulan lebih ya, sampai menyurati ke Istana Negara, sampai datang ke Istana Negara, dan pada akhirnya masih belum ada tanggapan dari pemerintah kita. Seperti yang saya janjikan bahwa hasil dari YouTube saya ini saya akan kembalikan pada para pekerja migran. Jadi sebenarnya saat kalian menonton konten saya, saat kalian nge-share konten saya, itu adalah apa ya? Bisa membantu teman-teman kalian yang sedang kesusahan. Saya ingin nanya sama kalian, berapa banyak sih kalian dapat hasil dari YouTube kalian? Mampu nggak kalian untuk memberikan pada orang lain yang sedang membutuhkan? Seperti yang selalu saya sampaikan, sejak awal saya membuka YouTube ini, saya tuh tidak pernah tahu jika YouTube itu ada uangnya. Saya tuh nggak pernah tahu, karena di tahun 2012 saya membuka YouTube ini, saya tuh nggak ngerti bahwa YouTube itu ada uangnya. Sama sekali saya nggak tahu. Sampai pada akhir cerita di tahun 2021. YouTube saya tuh menghasilkan uang, tapi saya nggak ngambil sama sekali. Karena saya memang tujuan awal membuka YouTube ini bukan untuk mencari cuan. Saya hanya ingin menyampaikan informasi-informasi berdasarkan sepengetahuan saya. Jadi karena itu saya nggak tahu. Setelah teman saya dari Indonesia mengatakan, Yuni, kamu itu dapat uang loh Yun. Saya bilang enggak dapat. Kamu dapat uang? Saya bilang enggak. Akhirnya dia cek, YouTube saya ternyata menghasilkan uang. Dari situlah saya tahu bahwa YouTube menghasilkan uang. Dan dari situ juga hasil dari YouTube saya, pertama kali itu saya bagikan ke teman-teman juga. Karena memang tujuan saya membuat YouTube ini bukan untuk mencari cuan, juga bukan untuk mencari tenar. Karena tujuan saya adalah edukasi. Kalian boleh buat konten. Kalian boleh buat konten. Sama-sama cari konten. Ada nggak yang berani seperti saya ngomong? Tujuan awal memang untuk membantu yang lainnya. Dan hari ini saya berjanji pada keluarga almarhum Cahyani, jika engkau mengikhlaskan jenazah dimakamkan di Kamboja, saya akan titip uang 10 juta buat keluarga almarhum untuk apapun keperluan keluarganya. Tapi tolong ikhlaskan Cahyadi dimakamkan di Kamboja. Karena untuk mencari uang 150 juta, bukan saya tidak mampu, tapi berapa lama jenazah itu akan disimpan di Kamboja. Jadi, saya selalu bilang, buat teman-teman, jangan bekerja di luar negeri secara ilegal. Jangan bekerja di luar negeri secara ilegal. Karena saat engkau meninggal dunia, jenazahmu pun nggak bisa dipulangkan. Berapa banyak uang yang saya bisa berikan? Saya tidak bisa membantu secara totalitas. Karena kalian keluar negeri dengan cara ilegal. Mijuni kenapa yang dari Jepang kemarin Mijuni bisa bantu? Iya, karena dia
Bisa. Yang dari Taiwan kemarin kenapa bisa Miss Uni? Kenapa yang dari Maroko kemarin bisa Miss Uni? Iya, tapi kan mereka bekerja secara legal. Saya cuma menyampaikan pada pihak pemerintah. Tapi jika kalian bekerja secara ilegal, kemana kami bisa membantu kalian? Saya tidak bisa membantu totalitas semua orang. Saya tidak bisa meringankan beban semua orang. Tapi saat saya bisa membantu 1-2 orang, saya sudah cukup bahagia. Sampai detik ini pun masih banyak orang yang mencaci maki saya. Demi cuan jual aib. Demi cuan mengobrak-abrik dunia persilatan. Berapa banyak anak yang telepon saya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi berapa banyak juga orang yang telepon saya, SMS saya, tidak bisa saya angkat nomor teleponnya. Karena saya manusia biasa. Saya sendiri, Mbak. Saya nggak punya tim. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya punya kalian. Saya masih beruntung karena di Indonesia sekarang saya punya tim. Di Indonesia sekarang saya punya advokat yang bisa membantu saya. Jadi itu orang-orang baik menghubungi saya, mau menjadi tim saya. Dan